Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah media pembelajaran yang beranggotakan Nabilatur Rohmah, Anisha Gustiani, Fitria Sukmawati, Rizky Maulana, dan Setiaji Alfikal Mulki. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas penggunaan media dalam proses pembelajaran. Penggunaan media dalam proses pembelajaran. Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan dan di mana saja. Ini bisa dibuktikan dengan berubahnya tingkah laku seseorang yang bisa terjadi pada tingkatan pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya. Apabila proses tersebut dilaksanakan di sekolah atau secara formal, maka perubahan yang terjadi pada peserta didik secara terencana baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Maka, proses interaksinya adalah di kelas, pendidik, petugas perpustakaan, kepala sekolah, bahan atau materi pelajaran. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar mengajar. Sehingga, media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. Baik, selanjutnya pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi atau penyalur pesan. Secara luas, media dapat diartikan dengan manusia, peristiwa, benda, atau peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Secara khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Gerlach dan Ellie mengemukakan 3 ciri media yang digunakan dalam pendidikan. Ciri-ciri media dalam pendidikan yaitu: pertama, ciri fiksatif; yang kedua, ciri manipulatif; yang ketiga, ciri distributif. Setiap materi pelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi, dan untuk menyederhanakan tingkat kesukaran tersebut diperlukan kehadiran media sebagai alat bantu seperti global, grafik, gambar, dan lain-lain. Selanjutnya, media sebagai alat bantu. Media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, karena memang pendidiklah yang menghendakinya untuk membantu tugas pendidik dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pelajaran yang diberikan oleh pendidik kepada anak didik. Di samping itu, media yang juga mempunyai fungsi untuk mengatasi kebosanan dan kelelahan yang diakibatkan dari penjelasan pendidik yang sukar dimengerti. Penggunaan media juga harus menunjang tujuan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, macam-macam media. Menurut Wahidin dalam artikelnya, klasifikasi media dapat dilihat dari jenisnya, dari liputnya, dan dari bahan serta cara pembuatannya. Dilihat dari jenisnya, media terbagi menjadi 3. Yang pertama, media auditif. Adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, kaset recorder, piringan hitam, dan lain-lain. Namun, media ini tidak cocok untuk orang yang mempunyai kelainan dalam pendengaran. Yang kedua, media visual. Media visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan. Media ini menampilkan gambar diam seperti film, rangkaian foto, gambar atau lukisan, cetakan, dan juga yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu, film kartun, dan sebagainya. Seperti media auditif, media visual juga memiliki kelemahan, yaitu media ini tidak cocok digunakan untuk orang yang mempunyai kelainan dalam penglihatan.
Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur rupa dan gambar. Media ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, media audiovisual diam, dan yang kedua, media audiovisual gerak. Media pembelajaran juga dapat dilihat dari daya liputnya. Media, jika dilihat dari daya liputnya, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, media dan daya liput luas dan serentak, contohnya radio dan televisi. Yang kedua, media dengan daya liput terbatas oleh ruang dan tempat, contohnya film, sound slide, film merangkai. Yang ketiga, media untuk pengajaran individual. Media ini digunakan hanya untuk seorang diri, contohnya modul berprogram dan pengajaran melalui komputer. Selain dilihat dari jenis dan daya liputnya, media juga dapat dilihat dari bahan pembuatannya. Jika dilihat dari bahan pembuatannya, media terbagi menjadi dua. Yang pertama, media sederhana, dan yang kedua adalah media kompleks. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip pemilihan dan penggunaan media. Menurut Dr. Andes Sudirman, pada tahun 1991, sebagaimana dikutip Wahidin dalam artikelnya, mengemukakan beberapa prinsip pemilihan media pengajaran. Yang pertama, tujuan pemilihan. Memilih media harus dengan maksud dan tujuan yang jelas. Yang kedua, karakteristik media pengajaran. Setiap media mempunyai karakteristik tertentu, jadi pemahaman karakteristik media sangat diperlukan dalam penetapan penggunaan media. Yang ketiga, alternatif pilihan. Pendidik harus mampu menetapkan atau memutuskan media yang tepat dan sesuai dengan materi pelajaran. Di samping itu, harus memenuhi prinsip pemilihan dalam penggunaan media juga. Harus memperhatikan faktor-faktor. Yang pertama, objektivitas. Yang kedua, program pengajaran. Yang ketiga, sasaran program. Yang keempat, situasi dan kondisi. Yang kelima, kualitas teknik. Yang keenam, keefektifan dan efisiensi penggunaan. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan pada moderator. Pengembangan media. Salah satu kriteria yang sebaiknya digunakan dalam pemilihan media adalah dukungan terhadap isi bahan pelajaran dan kemudahan memperolehnya. Apabila media yang sesuai belum tersedia, maka pendidik berupaya untuk mengembangkannya sendiri. Sebelum membahas tentang pengembangan media pengajaran tersebut, perlu dikemukakan prinsip umum yang perlu diperhatikan pada saat mencari dan menentukan jenis media yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. Peranan media akan terlihat jika pendidik pandai memanfaatkannya. Ketika fungsi-fungsi media pelajaran diaplikasikan ke dalam proses belajar mengajar, maka akan terlihat peranannya sebagai berikut. A. Media yang digunakan pendidik sebagai penjelas dari keterangan terhadap suatu bahan yang disampaikan. B. Media dapat memunculkan permasalahan untuk dikaji lebih lanjut dan dipecahkan oleh peserta didik. C. Media sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Bertolak dari fungsi dan peranan media diharapkan pemahaman pendidik terhadap media menjadi lebih jelas sehingga tidak memanfaatkan media secara sembarangan. Pendidik dapat mengembangkan media sesuai kemampuannya dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip dan faktor-faktor dalam memilih dan menentukan media yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. Langkah-langkah dalam pemanfaatan media. 1. Merumuskan tujuan pengajaran dengan memanfaatkan media. 2. Persiapan pendidik. 3. Persiapan kelas. 4. Langkah penyajian dan pemanfaatan media. 5. Langkah kegiatan belajar peserta didik. Dan yang keenam, langkah evaluasi pengajaran. Demikian pemaparan dari kami terkait penggunaan media dalam proses pembelajaran. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.